Bab 956 Makmur. Hendrik segera memberi perintah agar semua orang yang membawa senjata api berjaga di sekitar iring-iringan kendaraan dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan. Hendrik terus memperingatkan. Ingat, jangan biarkan orang yang tidak berkepentingan mendekati iring-iringan kendaraan dan perhatikan lingkungan sekitar juga. Kita harus menjamin keamanan Tuan Muda Valentino dan yang lainnya. Kejadian tidak terduga yang terjadi di ulang tahun Angel hari itu sudah membuat Hendrik trauma. Jadi, dia tidak berani menganggap enteng lagi. Semua orang menerima perintah, lalu pergi untuk berjaga di dua sisi iring-iringan kendaraan. Pada saat ini, di Flayhawk Hotel yang tidak jauh dari Flayhawk Mansion. Flayhawk Hotel awalnya adalah sebuah hotel bintang 5 yang diakuisisi oleh Nick Wijaya. Saat ini, hotel lebih meriah dengan hiasan lampu, bunga merah besar yang diikat di atas kain merah yang panjang dan kata bahagia yang ditempel di mana-mana. Hari ini, hotel ini dibersihkan secara keseluruhan karena akan digunakan untuk mengadakan acara pernikahan. Karpet merah lembut yang panjangnya tidak kurang dari 100 meter tampak di pintu masuk. Dari anak tangga pintu hotel, karpet itu terus membentang keluar hotel sampai ke jalan yang ada di luar. Ada banyak mobil mewah di sekitar. Keranjang bunga yang tidak terhitung jumlahnya pun diletakkan. Setiap sudut penuh dengan kemeriahan. Nick benar-benar memiliki kedudukan tertinggi di kota Neo. Nick akan mengadakan acara pernikahan. Orang-orang yang memiliki pamor di kota Neo tentu tidak berani tidak datang. Saat ini, dekorasi di dalam aula hotel bahkan lebih megah dan berkelas. Sudah banyak tamu yang berlalu lalang di dalam aula. Juga banyak dari antara mereka yang merupakan tokoh besar yang memiliki kekuasaan di kota Neo. Di antaranya termasuk orang-orang dari keluarga Kusuma dari kota Neo. Dulu ada 4 keluarga besar di kota Neo. Namun, sejak keluarga Prianto, keluarga Laki dan keluarga Cendana meninggalkan kota Neo, keluarga Kusuma menjadi satu-satunya keluarga besar di sini. Pada akhirnya, Bobby memikirkan berbagai macam cara untuk dekat dengan Nick. Bobby menemukan orang yang menguntungkan baginya dan dia pun hidup dengan makmur di kota Neo. Hari ini, kedudukan keluarga Kusuma akan naik lagi. Kedudukan Angel sebagai putrinya keluarga Kusuma pasti akan naik setelah menikah dengan Nick. Ketika seseorang mencapai kesuksesan, semua keluarganya pasti ikut sukses. Kedudukan seluruh anggota keluarga Kusuma pasti akan naik mengikuti Angel. Orang-orang dari kelas atas di kota Neo juga melihat situasi ini dengan jelas, sehingga mereka semua mengelilingi keluarga Kusuma seperti bintang-bintang yang mengitari bulan. Saat ini, Mary yang memakai pakaian berwarna perak dan emas berada di meja bundar dengan temperamen anggun. Wajahnya penuh kebanggaan. Sebaliknya, wajah David pucat. Dia duduk di samping Mary dengan kepala tertunduk dan diam saja. Bobby, Robert, Davin selaku putra ketiga keluarga Kusuma, serta Kiara dan keluarga mereka, semuanya duduk dengan senyum. Kiara sangat iri karena Angel bisa menikah dengan Nick, tapi dia sudah kehilangan kekuatannya saat ini. Agar bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan, Kiara terpaksa harus tetap tersenyum pada Mary. Akan tetapi, di antara orang-orang ini, satu-satunya orang yang tidak tersenyum adalah Nyonya Besar Kusuma. Mary sudah lama tidak menikmati perlakuan seperti ini. Wajahnya pun semakin penuh dengan rasa bangga. Semakin memikirkannya, Mary semakin puas dengan Nick. Kedudukan Mary dan semua yang dimilikinya saat ini berasal dari Nick. Valentino dan Angel sudah 3 tahun menikah, tapi Valentino tidak memiliki kekuatan untuk membuat Bobby dan yang lainnya menundukkan kepala. Kiara memanggil Mary dengan ramah. Astaga, Bibi, paman kedua tampaknya sedikit tidak senang. Mary melirik David, lalu memanyunkan mulutnya dan berkata, tidak usah urusi dia. Dia memang bodoh. Setelah itu, Mary perlahan mendekati David dan berbisik. Hari ini adalah hari pernikahan putriku. Kamu sebaiknya jangan bertingkah aneh. Kalau tidak, kamu akan menyinggung Nick. Nanti, kalau dia melakukan sesuatu terhadap putri kita, menyesal pun sudah tidak sempat. Ketika mendengar kata-kata Mary yang penuh ancaman, David akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Wajah David pucat dan matanya sayu. Janggut di dagunya bahkan tidak dicukur. Dia terlihat sangat lesu. Ketika melihat penampilan David, Bobby dan Davin tidak hanya tidak bersimpati, mereka bahkan menunjukkan penghinaan di wajah mereka. David, coba katakan apa yang sebenarnya kamu pertahankan? Angel menikah dengan Nick? Bukankah ini hal yang luar biasa? Ini adalah hal baik yang diimpikan banyak orang. Bujuk Bobby dengan sungguh-sungguh. Davin pun langsung menjawab. Apa yang masih mengikatmu? Valentino sudah mati. Walaupun dia belum mati, mau bagaimana lagi? Bahkan kalau Valentino belum mati, apa dia berani berbicara omong kosong di depan Tuan Muda Nick? Kiara mencibir. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Aku khawatir Valentino bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Muda Nick. Membawakan sepatunya pun tidak layak, kan? Robert terdiam sejenak. Dia juga mengangguk dan berkata, paman kedua, jangan merasa tidak bahagia di tengah kebahagiaan. Kak Angel bisa menikah dengan Tuan Muda Nick adalah sesuatu yang keluarga Kusuma patut syukuri. Bajingan! David menggebrak meja dengan keras. Dia bangkit berdiri, lalu menunjuk orang-orang itu sambil marah. Kalau ayah masih hidup, dia pasti akan mencekikmu begitu mendengarmu berbicara seperti ini. Wajah Bobby dan yang lainnya langsung memerah. Mereka juga tidak ingin bertengkar dengan David di tempat umum seperti ini. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Apa yang kamu lakukan? Duduk. Mary memerintah dengan angkuh.
Kemudian, dia menarik David untuk duduk di kursi. Setelah itu, Mary berbisik di telinga David. Biar kuberitahukan padamu. Kalau kamu tidak mendengarkan perkataanku, aku akan memberitahukan Nick tentang kabar bahwa Valentino masih hidup. Jangan berani melakukannya. David menoleh dengan cepat, lalu menatap Mary dengan tajam. Kamu boleh mencobanya. Mary tidak takut sama sekali. Wajahnya penuh dengan keangkuhan. Telapak tangan David bergetar. Dia menunjuk-nunjuk Mary, tapi tetap menutup mulutnya. Mary mendengus dingin. Dia juga menoleh dan tidak berbicara lagi. Mary sudah memikirkan hal ini di benaknya. Setelah Nick dan Angel menikah, Mary akan mencari kesempatan untuk mengatakan hal ini pada Nick. Mary akan membiarkan Nick mencari cara untuk menemukan keberadaan Valentino dan langsung membunuhnya. Dengan begitu, masalah yang akan terjadi di masa depan pun terhindarkan selamanya dan juga menghindari agar Angel tidak terus-menerus mengingat Valentino. Semakin dipikir, Mary semakin merasa bahwa rencananya ini cukup baik. David menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali. Tubuhnya tidak berhenti bergetar. David menahan kesedihan di dalam hatinya. Telapak tangannya pun dikepal dengan lebih kuat. David membuat sebuah keputusan yang berat di dalam hatinya. David membenci dirinya sendiri karena merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berguna. Akan tetapi, dia tidak akan membiarkan Nick membawa Angel pergi dan menodainya hari ini. Hari ini, David mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Nick secara langsung. Sembari berpikir, mata David tertuju pada sebuah garpu perak yang ada di dekat meja. Ketika melihat tidak ada orang yang memperhatikannya, David pun mengambil garpu itu dan sebuah pisau yang ada di sebelahnya, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam saku. Ketika semua orang yang ada di aula sedang berbicara, pemuda berpakaian hitam yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang di alun-alun di luar hotel. Setelah para pemuda itu datang, mereka langsung merobek nama Nick di spanduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menggantinya dengan nama Valentino. Apa yang kalian lakukan? Satpam yang berada di pintu hotel seketika menjadi tidak senang. Satpam itu pun langsung maju untuk memarahi mereka. Seorang pemuda yang memimpin itu sama sekali tidak ingin berbasa-basi. Dia langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah pistol berwarna hitam, lalu mengarahkannya ke kepala Satpam. Kalau tidak ingin mati, menyingkirlah sekarang. Kalian tidak akan sanggup terlibat dalam masalah hari ini. Bab 957 dia kembali. Satpam itu ditekan dengan senapan dingin dan bertatap mata dengan pemuda yang tatapannya dipenuhi niat membunuh ini. Saat itu, dia saking terkejutnya sampai bergetar, lalu buru-buru pergi ke tempat yang jauh. Sementara itu, belasan Satpam lainnya juga berdiri di samping dengan patuh. Akan tetapi, para tamu yang baru saja tiba di hotel merasa agak bingung saat melihat papan nama mempelai pria dan wanita. Seharusnya itu nama Nick, tapi sudah disobek dan diganti menjadi nama yang baru. Valentino Wijaya. Saat melihat nama ini, banyak orang yang terkejut. Kemudian, rasanya mental mereka terguncang. Karena nama ini sangat familiar. Nama Valentino ini, pada awalnya sudah menggetarkan seluruh kota Neo. Orang-orang dari kelas atas ini bahkan menundukkan kepala mereka kepada Valentino. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat nama ini? Namun, bukankah Valentino sudah mati? Saat ini, begitu melihat nama Valentino muncul di hadapan mereka, orang-orang terkejut. Jangan-jangan. Pemuda, aku ingin bertanya, Valentino ini. Tanya seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas. Kamu datang untuk menghadiri acara pernikahan siapa? Sebelum pria parubaya berjas itu selesai bicara, pemuda berbaju hitam itu mengerutkan keningnya dan bertanya. Pria parubaya itu langsung ingin menjawab. Ah, aku datang untuk menghadiri Tuan Muda Nick. Kalau begitu, kamu tidak pantas di sini, pergilah. Pemuda berbaju hitam itu menuju pria parubaya itu ke samping, kemudian membawa orang-orang melangkah menuju acara. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah konvoi perlahan mendekat dari kejauhan. Dua mobil pertama adalah mobil perang berukuran super besar bermerek G. Patton, diikuti oleh ratusan mobil mewah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Beberapa pemuda berpakaian hitam melangkah maju, menyalakan petasan panjang di pintu masuk hotel, lalu masuk ke dalam acara. Mereka juga harus membersihkan nama dalam acara tersebut. Dua! Tiba-tiba, terdengar suara petasan di depan hotel, diikuti dengan kepulan asap. Di dalam acara, semua tamu yang awalnya sedang berbicara satu sama lain jadi berdiri serempat setelah mendengar suara petasan itu. Ayo, cepat! Pengantin sudah datang. Orang tua pengantin wanita pergi ke depan pintu untuk menyambut mereka. Ayah pengantin wanita akan mengantarkan pengantin wanita ke tangan mempelai pria, jadi jangan sampai ada yang salah. Kita semua juga berdiri untuk menyambut mereka. Seorang pembawa acara pernikahan yang memegang mikrofon sedang mengarahkan kerumunan. Semua orang bergerak ketika mendengar kabar. David juga ditarik paksa ke pintu oleh Mary, menunggu kedatangan Angel dan Nick. Lebih dari 10 pemuda berpakaian hitam masuk. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan, karena mereka semua lebih menantikan kedatangan pengantin baru. David berdiri di pintu dengan kepala menunduk, telapak tangannya diam-diam dimasukkan ke dalam saku. Tangannya yang ada di dalam saku sedang memegang pisau dan garpu. 10 pemuda berpakaian hitam yang datang dari luar tidak mengatakan sepatah kata pun setelah mereka masuk. Mereka hanya melirik ke tempat-tempat yang perlu diubah. Di sana, seorang pemuda yang memimpin menunjuk ke spanduk yang tergantung di atas karpet merah.
Di spanduk itu juga tertulis nama Nick dan Angel. Beberapa pemuda itu segera menginjak meja dan merobek nama Nick, lalu menggantinya dengan nama Valentino. Para tamu mengira bahwa orang-orang ini sedang mengatur acara, mereka sama sekali tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Tiara menoleh secara tidak sengaja dan melihat nama Valentino ditempel di sana. Lalu dia menjadi linglung untuk sesaat. Kemudian, Tiara segera menggosok matanya dan melihat spanduk itu lagi. Dia tidak salah lihat, nama Nick sudah diganti dengan nama Valentino. Bagi Tiara, melihat sepatah kata sederhana Valentino, seperti melihat hantu, membuatnya tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Tiara, tetapi tidak ada orang yang memedulikannya. Mulut Tiara melebar, kemudian memanggil Davin dan berkata, "Ayah, coba lihat nama Nick itu sudah diganti." "Apa yang diganti?" "Cepat, pengantin wanita sudah akan datang. Ayo, kita segera sambut dia. Kalau kita sampai membuat Mary marah, kedepannya keluarga kita akan bernasib buruk." Davin melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu dia berlari ke depan. Pada saat ini, Angel yang mengenakan gaun pengantin putih bersih berjalan perlahan menuju aula dengan bantuan Jenny. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan meriah dan terdengar sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. "Dua! Dua! Dua!" Konfeti diluncurkan dengan pita dan kertas berwarna yang tak terhitung jumlahnya. Serta ada kelopak berbentuk hati, terlihat sangat meriah. Mata Tiara melebar, dia benar-benar bingung. Ketika Mary melihat Angel dan Jenny, matanya berbinar dan dia segera menyambutnya. "Ah, Angel, kamu sudah mengerti akhirnya?" "Hah? Ibu sangat senang." Mary memandang Angel dan Jenny, dia tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, wajah Angel tidak terlihat sedih sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum dan terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, Mary sempat khawatir tentang apa yang terjadi pada Angel. Tetapi sekarang, tampaknya kekhawatirannya benar-benar berlebihan. "Angel, ibu sangat senang kamu bisa memahami hal ini. Coba katakan, apa bagusnya Valentino? Bisakah Valentino memberikanmu pernikahan yang begitu megah? Tetap saja, tuan muda Nick lebih berkemampuan." Mary memandang Angel dengan puas, dia mengulurkan tangan untuk membantu Angel merapikan gaun pengantin. "Ibu, dia bisa." Angel perlahan menoleh dan menatap Mary dengan tegas. "Benar ibu, kakak ipar bisa," tambah Jenny. Mary tertegun sejenak, lalu dia mendengus dingin dan menggerakkan mulutnya perlahan ke telinga Angel. "Nak, bukankah ibu bilang, berita bahwa dia masih hidup itu hanya beberapa orang yang tahu? Tidak mungkin dia tidak tahu tentang pernikahanmu dengan Nick yang begitu megah, kan? Kalau dia tahu, tetapi dia tetap tidak kembali untuk menghentikanmu. Tidakkah kamu mengerti apa maksudnya? Dia sudah menyerah padamu. Jadi, untuk apa kamu masih bersikeras mendukungnya? Apakah kamu bodoh? Dengarkan ibu, hiduplah dengan baik bersama Nick," kata Mary dengan lembut di telinga Angel. Namun, ujung mulut Angel melengkung dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. "Tidak. Ibu salah, dia sudah kembali." Mulut Angel yang diolesi lipstik terangkat pelan dan dia berkata sambil tersenyum. "Apa?" Mary tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepanjang proses ini, David menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tertidur. Pada saat ini, dia mencoba mengendalikan emosinya, segala sesuatu di luar yang tidak ada hubungannya dengannya dan tidak akan mengganggunya. "Selanjutnya, kita persilakan mempelai pria kita memasuki acara. Pengantin wanita dan ayahnya dipersilakan bersiap-siap. Saat mempelai pria datang ke posisi saya, ayah pengantin wanita akan menyerahkan tangan pengantin wanita kepada mempelai pria." Pembawa acara memegang mikrofon dan memimpin acara lagi. Mary menggertakkan giginya dan berdiri di samping. Kemudian setelah itu, musik pembuka yang agak mengejutkan terdengar dan dua baris pemuda berpakaian hitam segera masuk dari luar pintu. Kedua tim pemuda berdiri di kedua sisi, membungkuk sedikit dan menunggu dengan hormat. Segera, seorang pria muda berjas masuk dengan ekspresi tenang. Pemuda itu berjalan selangkah demi selangkah di karpet berwarna merah, langkahnya sangat stabil dan kuat. Bab 958 menyambutku. Penonton bertepuk tangan lagi dengan meriah. Suara meriam kembang api juga terdengar secara serentak. Kertas berwarna terbang memenuhi ruangan. Pemuda itu berjalan perlahan di antara kertas berwarna yang terbang dan terlihat dalam pandangan semua orang. Namun setelah melihat wajah pemuda itu dengan jelas, baik tepuk tangan dan teriakan, atau tembakan meriam kembang api, semuanya tiba-tiba berhenti. Sekitar ratusan tamu berada di dalam ruangan. Akan tetapi, saat ini seolah-olah tidak ada seorang pun di sana, karena sangat hening. Mata semua orang terfokus pada wajah pemuda itu. Ada kengerian, keterkejutan, keraguan, kebingungan, kegembiraan, ketidakpercayaan. Sulit untuk dipercaya. Ekspresi yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ekspresi yang berbeda, emosi di hati mereka juga sangat berbeda. Semua orang di keluarga Kusuma, termasuk Mary, membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka menatap pemuda itu seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pengantin pria ini bukan Nick, melainkan orang yang dikabarkan sudah mati, yaitu Valentino. Dia. Telapak tangan Bobby bergetar. Dia menunjuk Valentino tanpa bisa mengatakan apapun. Di sisi lain, Davin dan yang lainnya malah bengong, seolah otak mereka tidak bekerja.
Mary juga menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia kira tadi saat Angel tadi bilang Valentino sudah kembali itu hanya perlawanan terakhir dari Angel. Namun dia tidak menyangka Valentino benar-benar kembali. Bahkan, dia beridentitas sebagai mempelai pria. Tidak heran wajah Angel sama sekali tidak sedih, tetapi penuh dengan rasa manis. Namun, bagaimana dengan Nick? Di bawah tatapan semua orang, Valentino menginjak karpet merah dan melangkah maju secara perlahan. Melihat orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi yang berbeda, Valentino tidak bisa menahan sedikit keceriaan yang terlihat di sudut mulutnya. Seluruh tempat itu masih hening. David menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raut matanya tajam. Telapak tangannya memegang pisau dan garpu dengan erat. Setelah sepasang sepatu kulit muncul di matanya, David mengeluarkan pisau tajam dan hendak menusuknya kuat-kuat. Dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Nick, jangan coba-coba merusak kepolosan putriku, pergilah ke neraka. David tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia hendak menusukkan pisau yang ada di tangannya ke arah dada pria di depannya. Ayah! Valentino berseru. David terkejut ketika dia mendengar suara ini. Akan tetapi, dia sudah menghunuskan pisau dan garpu, terlambat untuk ditarik kembali. Pisau tajam itu hendak menancap di dada Valentino. Lindungi Tuan Muda Valentino. Ada beberapa pemuda berbaju hitam yang sama sekali tidak tahu siapa itu David. Melihat David menyerang Valentino, mereka mengeluarkan pistol mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa ragu, mereka membidik David. Mereka menarik pelatuknya ketika pengaman ditarik keluar. Berhenti! Hentikan, semuanya! Valentino memucat karena terkejut. Sebelum dia punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia meraih pergelangan tangan David dan tiba-tiba melayangkan tinjunya. Tinjunya langsung mengenai senjata para pemuda itu, hingga miring. Dor, dor, dor! Pistol itu ditembakkan beberapa kali ke arah langit-langit. Suara tembakan itu bergetar dan langsung menembakkan beberapa lubang ke langit-langit. Jika bukan karena gerakan tangan Valentino yang cekatan, peluru sebanyak itu akan mengenai David. Bahkan langit pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun untungnya, tidak ada bahaya. Untung Valentino punya pengalaman dalam kompetisi ahli bela diri kota Verru yang membuatnya meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Jika tidak, begitu menghadapi situasi sekarang, dia benar-benar tidak dapat menyelesaikannya dengan mudah. Entah dia ditikam oleh David, atau David yang akan ditembak beberapa kali. Ha! Angel dan adiknya menghela napas panjang. Pada saat itu, hati mereka seolah hendak terjatuh. Ratusan orang di Eola juga pulih dari keterkejutan ketika mereka mendengar suara tembakan ini. Akan tetapi, melihat para pemuda itu memegang pistol hitam, mereka terkejut lagi. Valentino sudah kembali. Orang-orang di sekitarnya semuanya dipersenjatai dengan senjata api. Semuanya jangan bergerak. Dia ayahku. Valentino memerintah dengan cemas. Setelah mendengar kata-kata Valentino, para pemuda itu perlahan-lahan menarik kembali senjata itu dan menyimpannya ke belakang punggung mereka. Mata David terbelalak. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Dia menatap Valentino dengan tidak percaya. Valentino, sudah kembali? Mata David langsung memerah. Ayah, aku sudah kembali. Valentino mengangguk kuat-kuat. Dalam perjalanan ke sini tadi, Angel dan Jenny telah memberitahu Valentino apa yang telah terjadi selama beberapa waktu ini. Mereka menceritakannya dengan jelas, tanpa ada yang terlewat. Valentino juga ingat jelas apa yang telah dilakukan David. Pria parubaya di depannya pantas dipanggil ayah. Kupikir kamu itu Nick. Baguslah kalau kamu sudah pulang. Bagus sekali. Ha! Aku tahu, kamu pasti kembali. Pasti kembali. David menengadah ke langit dan tertawa keras. Seolah-olah dirinya sudah menjadi gila. Dia menangis sambil tertawa. Namun, tidak ada yang berani mengejek David saat ini. Karena masing-masing dari mereka tahu apa artinya Valentino kembali. Itu berarti, orang-orang yang setia kepadanya akan naik ke status tinggi. Itu berarti bahwa orang-orang yang mengkhianatinya akan dihukum. Mereka yang mengikutinya dengan setia akan menjadi makmur. Lalu, orang yang melawan akan binasa. Ya, aku, Valentino, sudah kembali. Aku tidak tahu apakah kalian akan menyambutku. Valentino melihat sekeliling dengan santai, dengan tangan terpaut di belakang punggungnya. Bobby dan yang lainnya terkejut. Lalu, perlahan-lahan mereka merosot dari kursi. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa orang yang jelas-jelas sudah mati malah muncul di sini. Mary juga seperti disetrum oleh sengatan listrik. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan mulut yang menganga terbuka. Valentino sudah kembali, maka semuanya harus diatur ulang. Tentu saja disambut. Harus disambut. Seorang pria parubaya berjalan mendekat tanpa basa-basi. Benar, benar. Selamat datang kembali, Tuan Valentino. Dalam sekejap, lusinan pria dan wanita parubaya menyambut Valentino dengan hangat. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh terkemuka di kota Neo saat ini. Ketika Valentino kehilangan kekuatan, mereka memilih untuk mengikuti Nick. Sekarang begitu Valentino sudah kembali, mereka segera mulai melihat perubahan arah angin. Namun, Valentino hanya tersenyum penuh arti. Maaf, aku tidak membutuhkan sambutan kalian. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan. Ketika dia pergi,
orang-orang ini menduduki kota Neo dengan kokoh dan mengikuti Nick untuk makan-makan dan minum enak. Sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk keluar. Mendengar kata-kata Valentino, semua orang tercengang. Cukup kami yang menyambut Tuan Valentino. Kalian sudah dimanjakan di kota Neo ini begitu lama, bukankah sudah waktunya bagi kalian untuk tahu diri? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar pintu. Kemudian, sekelompok besar orang masuk. Hendrik, Arvin, Andreas, Lukman, Weiss dan orang-orang kaya lainnya melangkah masuk. Di belakang mereka, ada hampir 100 anggota asosiasi Valentino Empire. Semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka berjalan dengan penuh aura. Shoo! Suara hembusan udara dingin terdengar. Mata semua orang terbelalak kaget. Valentino, ternyata dia memang tidak kembali sendirian. Dengan adanya orang-orang yang setia pada Valentino, mana mungkin mereka bisa ikut campur. Tidak tahu diri. Menungguku menembak kalian sampai mati. Suara Chris terdengar. Kepala botak yang mengilap juga muncul di depan semua orang. Chris berpakaian seperti bandit, dia juga sedang memegang sepasang senjata berwarna hitam. Melihatnya, hati semua orang bergetar. Dor! Chris sama sekali tidak omong kosong. Dia langsung menembak ke sekeliling ruangan. Bab 959 ditakdirkan bersama dalam hidup ini. Sekarang, orang-orang panik dan berlari terburu-buru menuju pintu untuk memberi ruang bagi Arvin dan yang lainnya. Mereka yang dulu pernah mengikuti Nick, tidak berhak untuk menghadiri pernikahan Valentino. Melihat suasana ini, Kiara pun berteriak. Valentino, kamu manusia atau hantu? Baik kamu ini manusia atau hantu, bukan hanya kamu yang memiliki senjata, Tuan Muda Nick juga punya. Kamu ingin mendapatkan kembali kekuasaan kota Neo. Tidak akan bisa. Davin bergetar ketakutan dan tanpa sadar dia berteriak. Tidak mungkin. Valentino mengernyit. Tanpa berniat untuk memberi penjelasan, dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh. Orang-orang seketika menarik napas. Valentino yang sekarang benar-benar sangat berbeda dari Valentino beberapa bulan yang lalu. Seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa sedingin es dan dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang telah dialami dalam beberapa bulan terakhir ini? Angel yang merasa tidak tega, tanpa sadar berteriak. Valentino! Bagaimanapun juga, Davin dan Kiara adalah anggota keluarga Kusuma. Selain itu, Bobby dan Davin merupakan adik kandungnya David. Membiarkan mereka hidup hanya akan membawa bencana. Bunuh saja, kata Valentino dengan sinis. Chris segera mengganti amunisi dan membuka kembali pengaman pada pistol tanpa ragu. Valentino! Bukankah kamu akan menikah dengan Angel hari ini? David juga ikut menasihati. Jangan biarkan darah mereka mengotori aula pernikahan kalian. Valentino ragu sejenak, lalu dia melambaikan tangannya. Chris mengerti. Dia pun menyimpan pistol mitraliurnya lalu melangkah maju bersama beberapa orang. Apa yang mau kalian lakukan? Tuan Muda Nick tidak akan melepaskan kalian. Kiara masih memikirkan Nick sampai sekarang. Hah? Apakah kamu ingin menemuinya? Kalau begitu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Chris mencibir, menampar wajah Kiara, lalu segera menahan Kiara dan menariknya keluar. Bobby, Davin dan Robert ditahan secara paksa, kemudian diseret keluar dari pintu seperti anjing. Davin dan Kiara yang tadinya terus berteriak langsung menutup mulut mereka begitu sampai di depan pintu. Apa yang mereka lihat? Pada saat ini, di depan pintu hotel sudah dipenuhi dengan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Di ruang terbuka itu, ada banyak orang yang sedang berdiri. Ada yang memiliki tali merah di lengan, ada yang memiliki tali biru dan ada yang mengenakan sarung tangan putih. Kata Maple Rain bergabung, terlihat seperti lautan biru yang bercampur dengan warna merah. Jumlah orang-orang ini pastinya tidak kurang dari 2.500 orang. Adegan macam apa itu? Ujung barisannya tidak terlihat dari dalam hotel, yang dapat terlihat hanyalah keramaian. Ini adalah kekuatan Valentino. Setelah melihat adegan ini, siapa yang masih berani berkata kalau mereka tidak terima? Sepertinya orang-orang ini bahkan dapat menenggelamkan Kiara dan Davin dengan air liur mereka. Tidak bisa dilawan, dia tidak bisa dilawan lagi. Bobby menghela napas panjang. Dalam sekejap, dia seakan-akan sudah menua lebih dari 10 tahun dan terduduk lemas di lantai. Saat ini di aula, Arvin dan yang lainnya juga sudah masuk dan duduk di kursi tamu. Orang-orang yang ada di sini sebelumnya, termasuk Bobby dan yang lainnya, telah diusir. Hanya David dan Mary yang masih berdiri di aula. Mary menatap Valentino dengan tatapan yang sangat rumit. Dia pikir Valentino akan memarahinya atau bahkan memukulinya, setidaknya mungkin Valentino akan memelototinya. Namun, jelas bahwa Mary yang berpikir terlalu banyak. Dari awal sejak Valentino masuk, dia bahkan tidak melihat Mary, seolah-olah dia menganggap Mary adalah udara. Valentino sama sekali tidak menghiraukan Mary. Seolah-olah, Mary bukanlah siapa-siapa di mata Valentino. Tidak, lebih tepatnya Valentino sama sekali tidak menganggap Mary. Mary tidak memahami suasana hatinya saat ini. Apakah dirinya menyesal? Bingung? Terkejut? Ada berbagai jenis perasaan yang bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak tahu ada apa dengan Valentino saat ini atau kemana Nick telah pergi, jadi Mary hanya bisa berdiam diri. Sekarang Valentino hanya tidak ingin ada hal lain yang mengganggu pernikahannya dengan Angel. Setelah acara pernikahannya selesai,
Dia akan menyelesaikan segala urusannya dan tidak ada orang yang bisa melarikan diri. Sekarang kota Neo berada di bawah perintah Valentino. Bobby dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Jangan takut. Kerja dengan benar dan kamu akan baik-baik saja, kata Mario kepada pembawa acara. Si pembawa acara tertegun sejenak, lalu telapak tangannya yang memegang mikrofon agak bergetar. Dia mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa dia mengerti. Pengantin pria, Valentino Wijaya, dipersilakan berjalan ke depan panggung dulu untuk menunggu ayahnya pengantin wanita mengantarkan pengantin wanita, Angel Kusuma, ke hadapannya. Pembawa acara itu berusaha menekan kegugupannya. Dia takut salah mengucapkan nama. Tunggu! Seru Valentino tiba-tiba sambil mengulurkan tangannya. Si pembawa acara tertegun sejenak, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Masih ada yang belum datang, kata Valentino dengan pelan, lalu dia melihat ke arah pintu. Lalu, beberapa orang masuk melalui pintu utama. Beberapa pemuda berpakaian hitam masuk sambil menuntun seorang wanita tua. Nenek! Seru Angel dan Jenny dengan kaget. Wanita tua itu adalah Nyonya Besar Kusuma. Setelah beberapa bulan, punggung Nyonya Besar Kusuma menjadi lebih bungkuk dan dirinya terlihat jauh lebih tua. Namun, ketika melihat Valentino, mata Nyonya Besar Kusuma tiba-tiba menjadi berseri-seri. Dia terlihat seolah-olah langsung menjadi 10 tahun lebih muda. Valentino, kamu sudah kembali. Valentino, kamu masih hidup. Nyonya Besar Kusuma langsung menangis. Nenek, hari ini adalah hari pernikahanku dengan Angel. Silakan duduk. Valentino segera menghampiri Nyonya Besar Kusuma untuk menyambutnya. Nyonya Besar Kusuma menyeka air matanya dan perlahan-lahan duduk di depan dengan bantuan Valentino. Si pembawa acara menarik napas, kemudian berkata, Baiklah, sekarang mempelai wanita dipersilakan diantar ke pengantin pria oleh ayahnya. Plak, plak, plak. Arvin dan yang lainnya secara serempak mulai bertepuk tangan. Kemudian, terdengar musik yang indah dan romantis. Suasana di seluruh aula cukup ramai. David mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil menghampiri Angel dengan penuh semangat. Angel yang matanya berkaca-kaca, memeluk lengan David dengan lengannya yang mengenakan sarung tangan putih. Pada saat ini, ekspresi lesu di wajah David pun menghilang dan tubuhnya menjadi tegap. David berjalan selangkah demi selangkah dengan iringan musik, seolah-olah dia sedang melaksanakan upacara sakral. Valentino juga terlihat serius. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan keduanya. Valentino dan Angel saling bertatapan dengan penuh kasih. Valentino, aku merasa tenang dan juga tidak menyesal menyerahkan Angel padamu. Ini juga keinginanku seumur hidup. Mata David memerah. Setelah itu, dia meletakkan tangan Angel di tangan Valentino dengan lembut. Tidak ada cincin berlian, tidak ada benda tanda cinta. Semuanya begitu terburu-buru. Namun, perasaan yang mendalam mereka tidak akan berkurang sama sekali. Aku akan menjaga Angel dengan baik. Valentino mengangguk dengan serius. Baik, baiklah. David menyeka sudut matanya, lalu dia berjalan ke samping sambil tersenyum. Musik bergema di aula dan bunga bermekaran di udara. Teman-teman dan tamu-tamu yang terkasih, mari kita bertepuk tangan lebih meriah. Pembawa acara menemukan kepercayaan dirinya kembali dan mulai mengucapkan pidato pernikahan. Suara riuh tepuk tangan kembali terdengar dan kedua pengantin berjalan menuju panggung dengan perlahan. Diiringi musik yang indah, dipersilakan pengantin baru untuk berjalan ke arah kita sambil bergandengan tangan. Semoga mereka diberkahi dewa cinta dan menikmati momen terbaik dalam hidup mereka. Biarkan waktu berhenti di sini. Biarkan sejarah mengingat hari ini bahwa mempelai pria Valentino dan pengantin wanita Angel memang sudah ditakdirkan akan bersama dalam hidup ini. Cinta sejati mereka itu abadi. Ketika pembawa acara selesai berbicara, meriam kembang api yang tak terhitung jumlahnya kembali ditembakkan di sekitar aula. Ribuan kertas konfeti berterbangan di langit, terlihat sangat romantis. Bab 960 bersulang untuk persahabatan. Hari ini adalah titik balik dan tonggak pencapaian dalam hidup mereka. Ayo kita sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Pada hari ini, kedua pengantin baru yang saling mencintai ini, akhirnya menginjak karpet merah dan berjalan ke aula pernikahan yang megah dan suci. Ini yang disebut pria berbakat berpasangan dengan wanita cantik. Kalian berdua sangat cocok. Selamat menempuh hidup baru, bahagia selamanya. Setelah kata sambutan dari pembawa acara, seluruh hadirin berdiri dan memberi tepuk tangan. Orang-orang maju satu persatu untuk memberi Valentino ucapan selamat yang tulus. Meskipun mereka berdua mempersiapkannya secara terburu-buru, mereka tetap dapat menyelesaikan semua yang harus mereka lalui tanpa tertinggal satu pun. Hutang acara pernikahan Valentino terhadap Angel akhirnya lunas hari ini. Sepanjang acara, Mary terus berdiri di pojok sambil menyaksikannya seluruh acara dengan matanya sendiri, emosi di dalam hatinya luar biasa rumit. Angel sesekali melirik pada Mary, tetapi Valentino tidak pernah melihatnya sepanjang acara. Keberadaannya bahkan tidak sebanding dengan orang asing bagi Valentino. Tidak lama kemudian, upacara pernikahan pun selesai dan para hadirin duduk. Jamuannya adalah makanan lezat yang dibuat oleh koki papan atas, sedangkan birnya adalah bir yang terkenal di negara Nagun. Para tamu undangan minum dengan gembira dan riang. Namun, orang-orangnya Chris bersikeras untuk memindahkan meja keluar dari dalam hotel. Mereka duduk di ruang terbuka di luar hotel dan mengatakan bahwa lebih cocok minum bir sambil menikmati indahnya salju. Valentino juga tidak menghentikan mereka. Hari ini dia ingin semua orang bergembira. Yang terpenting dari semuanya adalah kebahagiaan. Mereka telah bekerja keras lama sekali.
sudah saatnya untuk mereka bersantai. Bir yang mewah dipadukan dengan hidangan 5 rupa. Valentino menarik tangan Angel, lalu berjalan keluar dari hotel. Mereka berdiri di tangga dan melihat hadirin di sekeliling. Pada saat ini, di depan pintu hotel telah ditempatkan meja-meja yang tidak terhitung jumlahnya. Chris dan orang-orang yang datang dari kota Furrow, mereka semua sangat riang dan tertawa dengan keras. Melihat Valentino keluar, semuanya menutup mulut mereka satu persatu, lalu mereka berdiri dan datang menghampiri Valentino dan Angel. Valentino berdiri di tangga sambil memegang segelas bir di tangannya, menatap orang-orang dengan senyum di wajahnya. Ayo, saudara-saudaraku. Pada pernikahanku hari ini, aku bersulang dengan kalian semua. Setelah Valentino selesai berbicara, dia menengadah dan meneguk bir dalam jumlah banyak. Hah? Bagus! Semoga pernikahan Kak Valentino bahagia, hidup harmonis sampai tua bersama kakak ipar dan segera punya momongan. Hidup bahagia dan bersama sampai akhir hayat. Semua orang pun tertawa dan minum dengan gembira. Mata Angel yang indah penuh dengan emosi. 3 tahun lalu, tidak ada yang hadir dalam acara pernikahannya dengan Valentino. 3 tahun kemudian, pada hari ini, Valentino memberinya pernikahan yang megah yang disaksikan oleh seluruh kota Neo. Mana mungkin hatinya tidak tersentuh. Mata David Kusuma, Nyonya Besar Kusuma dan banyak orang yang lainnya pun menjadi basah. Semua pengorbanan, seluruh penantian yang pahit, pada saat inilah mendapatkan imbalannya. Ribuan orang mengangkat gelas mereka dan minum dengan gembira. Kemudian, mereka mengangkat gelas kosong dan mengisinya lagi sampai penuh. Valentino pun ikut mengisi segelas bir lagi sampai penuh. Tepat saat dia akan berbicara, Angel menghentikan Valentino dan mengambil segelas bir tersebut dari tangan Valentino. Angel merasa sedikit tidak nyaman menghadapi begitu banyak orang. Akan tetapi, dia tahu bahwa dirinya adalah istrinya Valentino. Sebagai istrinya Valentino, tentu saja dia tidak boleh mempermalukan Valentino. Saat Valentino jatuh terpuruk, dirinya harus menemaninya melewati kesulitan. Saat Valentino sukses dan gemilang, dirinya juga harus menemaninya dalam kesuksesannya. Saat ini, adalah waktunya untuk menemani Valentino dalam kesuksesannya. Melihat Angel ingin berbicara, ribuan orang pun menutup mulut mereka. Semuanya menatap dan menantikan Angel. Valentino juga mundur sedikit untuk menyerahkan panggung pada Angel. Istri Valentino bukanlah seorang peran pendukung, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Aku, Angel, sebagai istri Valentino, berterima kasih atas cinta dan kepeduliannya padaku. Aku sangat bahagia. Aku juga berterima kasih pada kalian semua, atas bantuan, pengorbanan dan kesetiaan kalian semua. Segelas bir ini aku bersulang kepada kalian semua, terima kasih atas pengorbanan kalian. Setelah Angel mengatakannya, dia pun menengadah dan hendak meneguk birnya. Hadirin pun jadi bersemangat seketika, bahkan mereka lebih bersemangat dari saat Valentino bersulang tadi. Tunggu. Pada saat ini, Jenny bergegas mendekat dan merebut cangkir birnya. Semua orang pun terkejut dan menatap Jenny dengan ragu-ragu. Kakakku sedang tidak enak badan hari ini, jadi dia tidak bisa minum. Ekspresi Jenny terlihat agak malu-malu, tetapi dia tetap berusaha untuk mengatakannya. Angel kaget saat mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Jenny. Valentino juga seketika terkejut. Akhirnya dia tersadar dan melihat ke arah perut Angel perlahan. Valentino menggaruk-garuk kepalanya, untuk sesaat dia merasa kebingungan. Pada saat ini, Valentino tidak terlihat arogan lagi. Saking gerangnya, dia sampai tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya dan dia hanya bisa untuk terus menggosok-gosok tangannya. Kepalanya berdengung, perasaan dalam hatinya terasa campur aduk bagaikan 5 rasa minuman yang tercampur. Segala jenis emosi memenuhi hatinya. Biar aku saja. Valentino tahu bahwa ini bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Dia segera mengambil gelas dari tangan Angel, lalu meminumnya sampai habis tanpa berkata sepatah kata pun. Chris dan yang lainnya masih tertawa gembira, mereka juga tidak memperhatikan. Mereka mengikuti Valentino untuk meminum birnya sampai habis. Kita bicarakan lagi nanti malam. Valentino berbisik di samping telinga Angel. Angel mengangguk pelan dengan wajah malu-malu, hatinya merasa semakin bahagia. Valentino menyeka sudut mulutnya, lalu meminta seseorang untuk menuangkan segelas penuh bir untuknya. Valentino mengisi gelas birnya sampai penuh lagi dan lagi. Hal ini cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Valentino mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, kepingan salju turun dari langit, mendarat ke dalam gelas dan langsung meleleh. Ini sama sekali bukan akhir, tunggu sampai aku menguasai kota Kama, aku harap kalian masih bersamaku. Setelah mengatakan ini, Valentino meminum birnya lagi sampai habis. Selama Kak Valentino tidak menolak, kami akan terus mengikutimu. Chris dan yang lainnya juga mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi. Semuanya memperlihatkan kesetiaan mereka. Setelah orang-orang selesai minum, senyum Valentino perlahan menghilang. Lalu, ekspresinya berubah menjadi serius. Semua orang pun terkejut, mereka lalu ikut menahan senyumannya dan menunggu kata-kata dari Valentino. Biur. Gelas bir keempat sekali lagi dituangkan. Semua orang mengira bahwa gelas bir ketiga adalah yang terakhir, tetapi tidak disangka Valentino menuangkan gelas bir yang keempat. Akan tetapi mereka tidak berani melewatkannya. Mereka lalu segera mengisi gelas bir mereka. Gelas bir ini, aku bersulang untuk persahabatan, saudara-saudara dan tentara keluarga Wijaya yang setia, bersulang untuk roh mereka di surga.
Bersulang untuk semua orang yang telah datang jauh-jauh, orang-orang yang mengorbankan hidup mereka. Aku berterima kasih atas pengorbanan mereka. Terima kasih kepada mereka yang telah mengawasi kita dari langit dan senantiasa melindungi perjalanan kita. Saat Valentino berkata sampai kalimat terakhir, suaranya sudah agak terisak. Lalu, dia menyeka sudut matanya, menengadah dan meneguk bir lagi. Gluk, gluk. Bir putih yang pedas mengalir dalam tenggorokannya, tapi kepedasan ini tidak sebanding dengan kesedihan hati Valentino. Hati para hadirin pun tersentuh, kemudian mereka pun meminum bir mereka sampai habis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang meninggal sudah tidak ada lagi, sedangkan orang-orang yang masih hidup membawa harapan orang-orang tersebut. Mereka lebih tidak boleh berhenti berjuang. Malah, mereka harus berjuang lebih keras untuk memenuhi impian mereka yang belum terwujudkan.